Federasi Sepak Bola Irak, IFA, menuntut Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan Induk Sepak Bola Dunia, FIFA, transparan terkait penetapan negara tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut disampaikan Irak dalam keterangan resminya pada Minggu, 8 Juni 2025, dini hari. Mereka juga sudah mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC terkait tuntutan tersebut. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC yang menyerukan keterbukaan penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026, demikian bunyi keterangan IFA. Dalam surat tersebut, IFA juga menegaskan kalau pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah pertandingan salah satu dari dua grup di kualifikasi ronde 4 dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan AFC. Mereka menekankan kesiapan penuh dalam memenuhi seluruh kewajiban baik dari segi keamanan dan finansial yang terkait dengan penyelenggaraan grup, dengan dukungan langsung dari pemerintah Irak dan institusi terkait. Selain itu, IFA juga mengirimkan pujian dan dukungannya kepada negara lain yang menuntut hal serupa. Salah satunya yang disebut IFA adalah Indonesia. Dalam hal ini PSSI terkait pentingnya mengklarifikasi mekanisme dan kriteria seleksi. IFA meyakini bahwa pengungkapan resmi terhadap proses dan waktu seleksi akan turut memperkuat kepercayaan antar federasi serta menjaga prinsip kesetaraan kesempatan secara adil dan transparan, tuturnya. IFA menekankan Irak memiliki infrastruktur olahraga yang maju dan telah mengumpulkan keahlian organisasi, serta antusiasme yang luas dari masyarakat Irak, yang semuanya menjadikan Irak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah pertandingan internasional tingkat tinggi yang sesuai dengan status Irak dan sepak bola Asia. Lanjut keterangan yang sama. Timnas Irak memang jadi salah satu tim negara yang telah mengunci tiket putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini menempati peringkat ketiga grup B putaran ketiga dengan koleksi 12 poin, tinggal menunggu pendampingnya antara Oman atau Palestina. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya akan digulirkan secara terpusat di dua negara dengan format round robin. Sebanyak 6 tim peserta nantinya akan dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing grup berisikan 3 tim. Sejauh ini, FIFA dan AFC belum menetapkan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun belakangan beredar kabar bahwa dua negara yang jadi penyelenggara fase tersebut adalah Arab Saudi dan Qatar. Putaran round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi pertaruhan besar bagi timnas Indonesia. Disinilah peluang terakhir menuju panggung dunia dipertaruhkan, merebut tiket putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skuad Garuda dipastikan lolos ke round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengoleksi 12 poin, timnas Indonesia kini duduk di posisi 4 klasemen grup C putaran round 3. Raihan angka timnas Indonesia tidak mungkin dikejar Bahrain dengan 6 poin, dan Cina juga 6 poin di posisi 5-6 klasemen. Kini anak asuhan Patrick Kluivert tinggal menanti siapa yang akan jadi teman dari grup C. Arab Saudi yang mengoleksi 13 poin masih bisa mengejar timnas Australia di posisi 2 dengan 16 poin. Syaratnya The Green Falcons harus menang minimal 5-0 untuk menggeser The Socceroos. Selain timnas Indonesia, sudah ada 3 kesebelasan lain yang pasti lolos ke round 4. Mereka adalah Uni Emirat Arab, grup A, Qatar, grup A, Irak, grup B, Oman Palestina, grup B, Arab Saudi, Australia, grup C. Drawing round 4 akan dilakukan pada 17 Juli 2025, dan timnas Indonesia baru akan mengetahui lawan-lawannya pada bulan depan. Nantinya 6 kesebelasan yang merupakan penghuni posisi 3 dan 4 di setiap grup pada round 3 akan diundi ke dalam 2 grup.
Masing-masing grup berisi 3 negara, berbeda dengan putaran-putaran sebelumnya. Fase ini akan dimainkan di 2 negara sebagai tuan rumah yang ditunjuk AFC, yakni Qatar dan Arab Saudi. Sistem yang dipakai adalah round robin alias setengah kompetisi, dan masing-masing peserta akan melakoni 3 pertandingan. Matchday 1 akan digelar pada 8 Oktober 2025, Matchday 2 dimainkan pada 11 Oktober 2025 dan pertandingan Matchday 3 dijadwalkan berlangsung 14 Oktober 2025. 2 tim teratas di masing-masing grup akan mendapat 2 tiket tersisa ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up di kedua grup akan diadu pada round 5 untuk merebut jatah ke playoff antar konfederasi. Namun perjalanan timnas Indonesia tak akan berjalan mulus, dikepung oleh kekuatan negara-negara Timur Tengah. Skuad Garuda harus lebih dari sekedar siap karena bukan cuma skill yang diuji, tapi juga mental dan strategi, dan PSSI siapkan uji coba yang sepadan. Erick Thohir persiapkan timnas Indonesia uji coba dari negara Timur Tengah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki rencana untuk mempersiapkan timnas Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba, dan PSSI telah memilih Lebanon dan Kuwait. Kedua lawan itu dipilih karena mereka berasal dari Timur Tengah, dan hal itu dijadikan langkah bagi timnas Indonesia untuk menerkah bagaimana tim-tim Jazirah Arab bermain. Kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon? Karena skuad Garuda akan melawan Timur Tengah. Jelang keberlangsungan round 4 tersebut, para penggawa Garuda juga mendapat pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seperti diketahui, skuad Merah Putih baru saja menghadiri undangan makan siang di kediaman Presiden Prabowo Jumat 6 Juni kemarin. Usai acara tersebut berlangsung, Erick Thohir mengatakan bahwa Prabowo telah menitipkan pesan. Presiden ke-8 tersebut berpesan agar timnas Indonesia tidak minder, meskipun lawan-lawannya berasal dari Timur Tengah. Bicara soal laga dengan Timur Tengah bukan rahasia lagi jika kecurangan kerap jadi bayangan buruk yang masih segar dalam memori ingatan penggemar sepak bola tanah air. Soal insiden di Bahrain pada Oktober 2024 lalu, saat itu timnas Indonesia sudah unggul 2-1 atas timnas Bahrain, dan pada menit ke-90, wasit memberi tambahan waktu sebanyak 6 menit saja. Akan tetapi waktu terus bergulir hingga tim tuan rumah mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-98. Sebagian penggemar menuduh tuan rumah ada main mata dengan wasit, tapi kini Erick Thohir tak akan tinggal diam. Ia sudah siapkan siasat jitu demi memastikan skuad Garuda tak terbang pincang di tanah orang. Salah satu siasat yang akan digunakan oleh timnas Indonesia adalah dengan menggelar laga uji coba pada bulan September mendatang tersebut. Erick Thohir juga berpesan kepada Kevin Dick dan kawan-kawan untuk selalu tampil bagus di setiap pertandingan dan meminta publik. Dengan demikian kemenangan mungkin akan didapatkan oleh tim Merah Putih tanpa harus takut dicurangi. Kita tidak boleh berpikir soal kecurangan, kita bermain sebaik-baiknya dan kalau dicurangin apapun pasti ketahuan, jadi kita sendiri harus tunjukkan performa terbaik, kata Menteri BUMN tersebut. Saat ini fokus utama adalah memberikan persiapan maksimal untuk skuad Garuda, apalagi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada bulan Oktober nanti. Masih ada waktu untuk timnas Indonesia bisa berbenah setelah beberapa pertandingan terakhir. Erick Thohir yakin Indonesia bisa tampil maksimal dan bisa menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert menegaskan dirinya belum berniat menambah stok pemain keturunan baru usai skuad Garuda lolos round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert merasa sudah cukup puas dengan skuadnya saat ini sehingga tak berencana mendatangkan nama-nama baru. Saya tidak ingin tambah pemain dan merasa puas dengan tim saat ini.
Saya senang dengan para pemain. Pemain saya sudah cukup, jadi tidak berniat menambah pemain, kata mantan pemain Barcelona itu. Patrick Kluivert juga mengatakan akan pergi dengan seluruh pemain yang dimiliki di skuad Garuda saat ini. Saya juga akan membawa semua pemain saat ini ke Jepang walau memang kami punya beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu kuning, jadi tidak akan bisa tampil lawan Jepang, ujarnya. Adapun timnas Indonesia dijadwalkan menantang Jepang dalam laga terakhir yang digelar di Suita City Stadium, Osaka, Jepang pada Selasa 10 Juni mendatang. Pertandingan ini tak membawa pengaruh apapun bagi kelolosan kedua negara sebab Jepang juga telah lama memastikan diri tembus otomatis ke Piala Dunia sebagai juara grup usai mengumpulkan 20 poin dari 9 pertandingan. Karena gaya bermain skuad Garuda yang memuaskan saat menghadapi Cina kemarin, Patrick Kluivert lebih pilih pertajaman chemistry para pemain. Saya sangat bangga dengan tim saya, dan sangat bangga dengan penampilan yang kami tunjukkan meskipun kami tidak benar-benar mendominasi permainan, tandasnya. Hasilnya adalah hal yang paling penting dan jika Anda bermain dengan gaya yang sempurna itu sangat mudah untuk hal ini kami akan membangun tim ini menjadi lebih kuat lagi dan sekali lagi saya berterima kasih kepada supporter yang telah memberikan dukungan kepada timnas Indonesia.